Bapak Ibu peserta yang terhormat. Saatnya kita mau melanjutkan sesi materi kita pada hari ini. Mohon kerjasamanya, baik yang di onsite maupun yang di Zoom. Kepada Oke, Bapak Ibu semoga udah pada fresh ya, udah ngopi, ngeteh, ya ngemil-ngemil snack sebelum kita melanjutkan materi. Oke, semoga bisa lebih fresh lagi buat Bapak Ibu juga yang berada di Zoom. Semoga udah break ya, jadi udah refresh kembali. Tapi Bapak Ibu yang di Zoom nggak ngopinya masing-masing ya. Nanti go food masing-masing atau bikin di rumah. Oke. Tadi setelah kita membahas terkait jenis-jenis disabilitas, tadi ada disabilitas fisik, disabilitas sensori, kemudian juga ada disabilitas intelektual. Mungkin saya mau review dulu nih, mau ngetes ya kira-kira sejauh mana nih pemahamannya Bapak Ibu terkait materi yang kita bahas di sesi pertama tadi. Ada yang mau sharing tadi apa aja yang kita bahas dan apa yang Bapak Ibu ketahui tadi terkait materi terkait disabilitas intelektual, disabilitas fisik, kemudian tadi ada slow learner dan juga kesulitan belajar. Ada yang mau sharing? Silakan Bapak Ibu. Boleh Ibu Nirwana silakan. Boleh Kak pinjam mic-nya satu ya. Iya, yang berhubungan dengan materi tadi boleh Kak dibantu. Oke. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sangat menarik menurut saya. Tadi ada yang bertepatan dengan salah satu siswa kami di SMP. Ini anak laki-laki juga namanya Mas Sang. Sekarang dia sudah masuk di SMA. Dia tamat tahun ini. Ini anak ternyata dari kecil dia tidak, kan kayak dia Down syndrome begitu. Maksudnya kayak bukan Down syndrome, keterbelakangan mental. Jadi dia diam saja, dikasih tugas cuma dilihat, tidak tahu sekali. Biar kita jelaskan seperti apapun, dia bisa aja bicara Bu. Tapi dia akan bicara ketika keadaan tertentu sekali. Jadi diam saja sepanjang di kelas. Disuruh kerja tugas apa, dia diam saja. Jadi kalau sudah kepepet waktunya kami akan kumpul, biasanya itu jalan yang biasa kami ambilkan jawaban dari temannya dan kami suruh tulis. Ya mungkin itu kesalahan menurut kami, tapi daripada jawabannya kosong dan itu sampai waktu semester akhir kami kasih begitu sampai dia tamat SMP. Nah ini Bu, setelah dia tamat baru kami dapat informasi. Ternyata ini anak tidak begitu dari kecil, tetapi waktu di SD kelas 5 Kak, kelas 5, mau naik kelas 5, dia dipukul sama temannya. Oke. Dia dipukul, jadi itu tadi yang maksudnya lambat memahami, lambat belajar apapun itu, ternyata dampaknya itu bisa dari perlakuan dari orang-orang di sekitarnya. Seperti ini Bu yang saya sharingkan, karena kami dapat info waktu orang tuanya datang di sekolah, di kelas 4 itu dia digebukin sama temannya katanya. Dan sejak saat itu dia sudah tidak mau bicara. Dia tidak mau bicara dan tidak mau menulis apapun itu kecuali keadaan terpaksa. Seperti sudah mau dikumpul, Mas Sang cepat, kita sudah mau kumpul. Jadi kami ambilkan jawaban dari temannya, kami itu suruh menulis. Dan kalau dia menulis itu Bu, terlalu jelek tulisannya Bu dibandingkan dengan yang lain. Iya, Bu. Tulisannya lumayan. Jadi kalau untuk menulis seperti yang tadi itu ada tidak bisa menulis dengan baik, justru dia bisa menulis. Cuman dia tidak mau berusaha dan mungkin otaknya untuk mau menulis itu dia tidak tahu mau menulis apa Bu. Jadi itu yang saya sharingkan, bahwa ternyata hal-hal seperti itu juga dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Bisa dampaknya dari situ. Terima kasih Bu. Oke, kita beri 2 tepuk untuk Ibu Nirwana. Oke, terima kasih Bu ya atas ceritanya, ini luar biasa. Fenomenanya memang berarti kalau kita bisa lihat bahwa secara kognitif apakah anak ini mungkin sudah pernah tes IQ atau tes intelijensi Bu? Belum pernah ya? Oke, jadi kita belum tahu ya secara
menyeluruh profil kapasitas intelektual seperti apa. Tapi kalau dari pernyataan Ibu tadi, karena anaknya sebelumnya artinya secara akademik performanya baik, lalu setelah kejadian tertentu berarti ada efek dari trauma. Nah, maka dari itu akar permasalahannya sebetulnya adalah riwayat kekerasan yang pernah dialami oleh siswa tersebut, maka berdampak pada performa akademiknya. Nah, ini sering sekali juga yang saya pribadi sebagai psikolog, dan saya yakin mungkin Bapak Ibu yang berada di Zoom yang sebagai psikolog maupun guru di sekolah sering menemui ya kasus-kasus seperti ini. Jadi anak-anak dengan latar belakang korban kekerasan fisik atau mungkin bullying secara fisik ini sangat besar dampaknya terhadap kemampuan secara akademik maupun kemampuan sosialnya. Maka dari itu biasanya anak ini akan diarahkan untuk terapi terlebih dahulu untuk mengatasi trauma yang dialami akibat kekerasan yang dialami. Karena sebetulnya memang kemampuan akademik ataupun performanya justru dipengaruhi oleh keadaan yang pernah dialami. Maka dari itu jika misalnya Bapak Ibu menemukan siswa atau anak yang pernah mengalami kekerasan atau memiliki riwayat korban kekerasan di rumah maupun di sekolah, maka dari itu Bapak Ibu perlu merujuk pada psikolog gitu ya, supaya anak tersebut mendapatkan penanganan yang tepat. Karena memang kita tidak bisa memisahkan ya anak ini dari konteks lingkungannya. Karena memang tentu saja tadi seperti yang Ibu Nirwana katakan bahwa apa yang terjadi secara psikologi, secara sosio-emosional terhadap keadaan diri anak akan berdampak pada bagaimana prestasi belajar dan juga kemampuan akademik serta bagaimana anak ini berinteraksi. Maka dari itu kita perlu cek, misalnya Bapak Ibu mendapatkan laporan seperti itu atau mungkin melihat ada perubahan terhadap perilaku dan performa anak, kita perlu cek akar masalahnya sebetulnya di mana. Karena jangan sampai tadi seperti penemuannya ya Bu ya di sekolah, ternyata selama ini bukan karena anaknya yang memang secara kognitif, ini kita masih berasumsi karena kita belum tahu bagaimana profil intelijensi karena belum diadakan asesmen ya terhadap anak tersebut. Karena bisa jadi memang itu saling mempengaruhi gitu. Terima kasih Ibu sudah berbagi. Ada lagi Bapak Ibu yang mau sharing? Silakan Bapak. Terima kasih atas kesempatan ini. Nama saya Eliezer dari SD Kristen dan Tepau 5. Saya sangat senang bisa mendapat kesempatan untuk mengikuti workshop ini. Karena memang ya menghadapi anak-anak di sekolah, kami punya siswa kurang lebih 1083 anak di sana. Dan anak-anak yang ABK ada beberapa orang memang. Dua yang paling menonjol sekarang sudah kelas 4 dan kelas 5. Tapi saya lihat perkembangan yang kelas 5 sekarang itu luar biasa. Dari kelas 1 itu kadang perilakunya tidak terkendali, ya mau buang air kecil, air besar ya kadang sembarangan. Sekarang dia sudah mengalami perkembangan yang luar biasa. Ya, saya senang melihat dia. Tapi saya tidak pernah bertemu karena kelas 5, sekarang saya mengajar di kelas 5 tapi tidak mengajar di kelasnya. Ya, jadi hanya kelas 5, 6 ya. Kemudian yang saya dapat itu banyak yang memang mengalami keterlambatan dalam belajar. Hanya itu yang. Kemudian yang baru ini yang baru naik ke kelas 5, saya perhatikan ada di satu kelas saya dapatkan diam terus, tidak ya. Kalaupun ditanya hanya mengangguk. Saya coba melakukan asesmen awal. Tanya ke beberapa guru dan ada temannya, baru saya bisa memahami, oh ya seperti ini, bisa terjadi karena situasi lingkungan keluarga yang tidak mendukung seperti itu. Jadi ada juga yang sudah kelas 6 sekarang memang keterlambatan baik menulis maupun menuangkan apa yang ia tulis ya, kalau ada tugas yang diberikan. Yang selama ini kita lakukan, memang kita kasih porsi waktu yang lain dari temanya. Kalau tidak selesai, kadang kita bawa ke perpustakaan atau ke ruang guru, ya untuk menyelesaikan itu kita bimbing sampai mereka bisa menyelesaikan tugas itu. Jadi masih banyak lagi sebenarnya yang ada di sana. Karena itu memang harus kita berikan pelayanan yang adil dengan anak-anak yang lain. Ya, kalaupun mereka mengalami keterbelakangan dalam hal fisik, tetapi satu keyakinan bahwa
apapun keadaan anak itu, dia adalah anak yang hebat, luar biasa, punya minat bakat yang hebat diberikan oleh Tuhan. Ya mungkin kita bilang ya, kelemahan mereka, tetapi sebenarnya bukan kelemahan, itu kekuatan mereka yang sebenarnya belum mendapatkan pelayanan yang maksimal untuk mereka. Ya seperti itu Bu yang saya alami di sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eliezer ya Pak ya. Oke, kita kasih 2 tepuk untuk Bapak Eliezer. Oke, jadi dari cerita Bapak tadi sebetulnya kita bisa melihat ya, dan cerita tadi Ibu Nirwana bahwa konteks lingkungan, keluarga, kemudian juga teman sebaya, dan di lingkungan masyarakat apa anak tersebut dibesarkan, itu sangat akan mempengaruhi perilakunya. Karena seringkali kita temukan siswa dengan kesulitan belajar atau masalah lamban belajar atau bahkan perilaku sosial emosional yang tidak kita mungkin sering mengecap atau menstigma misalnya anak tersebut terlihat nakal gitu ya di sekolah ataupun di masyarakat. Tapi sebetulnya ada masalah lain yang kita perlu lihat apa sih sebetulnya menyebabkan kenapa anak tersebut mengalami kondisi seperti itu. Seringkali yang terjadi entah itu kurangnya stimulasi atau ada permasalahan keluarga yang melatar belakangi penyimpangan perilaku atau perubahan perilaku yang terjadi pada anak. Maka dari itu hal tersebutlah yang sebetulnya jadi poin penting untuk kita identifikasi. Apa sebetulnya yang menyebabkan gejala perilaku tersebut. Jadi setiap hal yang kita lihat atau kita amati di sekolah itu merupakan gejala ya Bapak Ibu. Tugas kita adalah untuk menggali apa sih sebetulnya melatar belakang gejala tersebut untuk kita memahami betul yang menyebabkan misalnya kondisi anak tersebut seperti itu apa sebetulnya. Demikian kita bisa memberikan penanganan yang lebih sesuai terhadap anak. Oke. Nah, tadi setelah kita membahas disabilitas intelektual, disabilitas fisik, sensorik, dan juga slow learner serta kesulitan belajar, sekarang kita masuk ke kategori disabilitas mental ya Bapak Ibu. Nah, disabilitas mental ini mungkin yang seringkali itu tidak terlihat secara kasat mata karena tidak tertampil dalam penampilan ataupun ciri fisik, tapi seringkali memang baru kita bisa amati atau deteksi setelah kita melakukan observasi atau kita berinteraksi dengan individu tersebut. Ya, nah ini disabilitas mental yang berkaitan dengan fungsi psikososial atau perilaku sosial, ya, skizofrenia, bipolar dan depresi ini sering terjadi pada orang dewasa. Tapi believe it or not, artinya percaya atau tidak Bapak Ibu, kondisi depresi itu juga bisa terjadi pada remaja. Mungkin Bapak Ibu di sini pernah menghadapi atau menemui anak atau remaja dengan kondisi depresi dan gejala-gejalanya itu sangat bervariasi. Ada anak-anak dengan atau remaja dengan gejala depresi yang dia memang terlihat atau menunjukkan gejala depresi. Misalnya mengisolasi diri dari lingkungan sosial yang sebelumnya misalnya dia adalah anak yang ceria, yang senang bersosialisasi, kemudian dia memilih untuk mengisolasi diri dan tidak ingin bersosialisasi. Tapi ada juga anak-anak yang tidak menunjukkan gejala tersebut secara penampilan. Nah ini sering kalau kita sebut sebagai high functioning depression atau depresi di mana individu atau orang tersebut bisa berfungsi secara normal ya, secara kasat mata kita bisa lihat bisa berfungsi secara normal. Karena dia bisa beraktivitas, bisa bekerja, kalau di orang dewasa tetap bisa bekerja, bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Pada anak dia tetap ikut kegiatan pembelajaran di sekolah, tetap bisa belajar dan bahkan tetap bisa berprestasi. Tapi itu yang kadang kita luput karena ketika misalnya dia dihadapkan pada situasi tertentu, jadi breakdown, ya, jadi emotional breakdown yang tidak terdeteksi secara kasat mata. Lalu gangguan kecemasan atau anxiety disorder ya. Beberapa waktu lalu saya sempat menonton satu film animasi Inside Out 2. Ya mungkin Bapak Ibu ada yang pernah nonton. Nanti kayaknya mungkin mau tayang di online ya, online streaming. Tapi beberapa waktu lalu ditayangkan di bioskop ya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah menonton. Jadi di film animasi tersebut sebetulnya dia menceritakan tentang proses pengembangan seorang remaja ya, dari anak kemudian dia masuk ke fase remaja. Dan sangat bagus karena dia menceritakan tentang sebenarnya emosi kecemasan itu tuh apa sih wujudnya. Dan
kecemasan ketika dimiliki dalam kadar yang normal atau yang baik ya, itu sebetulnya bisa membantu kita untuk bisa mencapai berbagai hal. Membantu kita untuk merencanakan suatu hal, membantu anak atau remaja untuk dia bisa mencapai prestasi belajar atau mengembangkan dirinya. Tapi pada kadar yang berlebihan itu bisa menyebabkan disfungsi. Nah, makanya kita bisa bilang bahwa kadar kecemasan yang berlebihan itu sudah termasuk disfungsional yang menyebabkan itu tadi. Biasanya ada gejala-gejalanya anak-anak yang punya, dan memang ada pada beberapa orang kecemasan atau yang tinggi itu juga memang bisa disebabkan karena faktor neurologis gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa anak-anak atau remaja yang memang cenderung lebih cemas. Misalnya dia cemas ketika diberikan soal ujian, atau misalnya ketika dihadapkan oleh mata pelajaran tertentu atau bidang tertentu, dia ngerasa cemas. Dia ngerasa misalnya kayak saya takut untuk membuat kesalahan, misalnya ketika menjawab soal, atau ketika dihadapkan pada situasi sekolah, dia merasa cemas. Ada atau kita sering sebut sebagai school anxiety. Bahkan kecemasan yang sangat berlebihan itu bisa mengarah ke fobia atau school phobia. Jadi fobia spesifik ya pada konteks tertentu, misalnya pada konteks sekolah atau misalnya pada konteks individu atau figur tertentu gitu, yang disebabkan karena pengalaman negatif terhadap satu unsur gitu ya, atau satu aspek tertentu. Kalau fobia biasanya cenderung lebih spesifik. Nah kalau anxiety biasanya cenderung lebih general. Misalnya pada situasi tertentu yang menyebabkan dia cenderung cemas atau merasa ada gejala. Biasanya kalau di film Inside Out itu ditunjukkan ya, dia sangat cemas karena dia merasa ingin diterima satu lingkungan. Nah ini sering muncul ya di remaja. Biasanya anak-anak mengalami kecemasan karena dia cemas takut gak diterima atau takut tidak mendapatkan teman baru di sekolahnya. Sehingga dia melakukan berbagai hal untuk bisa fit in atau diterima di satu lingkungan. Ini sangat lumrah kita temui di remaja. Tapi ketika itu berlebihan sehingga menyebabkan dia mengalami serangan panik ya. Kalau di dalam film tersebut tuh diceritakan seperti itu. Nah ini Bapak Ibu juga perlu peka. Kadang kita juga melihat bahwa kok misalnya anak ini sebelumnya dia itu cenderung berprestasi nih dalam satu mata pelajaran atau satu bidang tertentu. Tapi semenjak misalnya menginjak usia tertentu, misalnya pada saat puber, kok malah dia ada penurunan prestasi atau ada perubahan perilaku. Kita perlu lihat apa sih sebetulnya yang dialami oleh anak ini. Jangan sampai ternyata ada perilaku sosial yang menyebabkan anak tersebut mengalami perubahan. Nah itu makanya biasanya guru-guru Bapak Ibu yang mungkin mengajar di SMP ataupun SMA itu tantangan tersendiri karena kita menghadapi remaja yang sedang dalam proses pembentukan jati diri. Mereka di sisi lain mungkin punya kebutuhan khusus tertentu, tapi di sisi lain juga punya kebutuhan untuk mencari dan menemukan value apa yang penting baginya. Nah di sisi lain di usia remaja, anak-anak kan kita sudah bisa ajak ngobrol ya, cerita. Saya sendiri biasa ketika melakukan konseling pada remaja, saya sering banyak belajar sebetulnya dari mereka. Apalagi sekarang anak-anak remaja, mereka banyak terekspos dengan dunia yang kadang kita itu mungkin gak terekspos ya. Dengan melalui media sosial, melalui game yang mereka mainkan, melalui interaksi di dunia maya, sehingga untuk masuk ke dunia tersebut memang kita perlu memposisikan diri sebagai seorang teman. Kadang sebagai orang tua ataupun sebagai guru ya yang mengajar anak usia remaja itu, kita perlu memposisikan diri sebagai teman bahwa kita mau mendengarkan mereka dan memahami sudut pandang mereka, bukan menjudge mereka. Bahwa pilihan kamu tuh kenapa sih kamu nontonnya film ini, atau misalnya kenapa kamu main game ini. Nah itu yang seringkali membuat mereka akhirnya memilih untuk menarik diri. Justru ketika kita memberikan jeda terhadap penilaian yang kita berikan, kita memberikan mereka kesempatan untuk atau ruang untuk bercerita. Untuk paling tidak jujur kepada dirinya sendiri. Jadi jangan sampai kita nggak mendapatkan informasi atau hal-hal yang memang penting ya untuk bisa mengembangkan potensinya karena kita terlalu cepat untuk memberikan judgement di awal. Oke. Nah sekarang kita lihat ya Bapak Ibu tadi disabilitas perkembangan. Jadi kita lihat ada 3 kategori, ada spektrum autisme, ADHD dan juga
developmental delay atau keterlambatan dalam perkembangan. Developmental delay ini biasanya itu bisa mulai dideteksi di atas usia 2 tahun ya. Biasanya kalau usia 0 sampai 2 tahun atau 24 bulan, anak itu biasanya cenderung perkembangan itu sangat bervariasi. Tapi di atas 2 tahun kita biasanya bisa melakukan screening atau melihat sebetulnya bagaimana perkembangan anak ini dibandingkan dengan anak tipikal. Apalagi kalau usianya udah masuk TK, SD, itu kita bisa melihat secara umum. Jika ada aspek-aspek perkembangan yang belum dipenuhi secara motorik, secara kognitif, secara sosial maupun kemandirian, berarti kita perlu analisa, kita lihat ke belakang bagaimana riwayat perkembangannya pada usia dini. Apakah memang pernah terjadi suatu masalah atau mungkin kejadian atau mungkin stimulasi yang tidak optimal di usia tertentu. Oke, yang pertama spektrum autisme ya. Tadi kalau nggak salah ada ya Bapak Ibu yang menghadapi mungkin siswa dengan spektrum autisme. Nah, autisme ini sebetulnya kondisi yang cukup banyak Po ya. Artinya prevalensi atau kejadiannya itu cukup banyak terjadi di masyarakat ya, dan banyak sekali anak-anak maupun individu yang sudah tumbuh dewasa dan dia tidak pernah terdiagnosa. Artinya orang di sekitarnya itu tidak menyadari bahwa dia merupakan individu dengan autisme. Saya sendiri kenal beberapa orang di usia saya yang sebetulnya setelah saya belajar psikologi selama ini saya menyadari oh iya kayaknya dia memang individu dengan autisme, dan di usia dewasa gejalanya itu sudah lebih mild mungkin karena ada faktor kedewasaan ya. Jadi ada faktor kedewasaan, tapi kita bisa mendeteksi sebetulnya sejak usia dini bahwa apakah seorang anak itu memiliki gejala spektrum autisme. Yang pertama kita bisa melihat ya Bapak Ibu, biasanya kemampuan kognitif yang tidak umum. Nah, tidak umum ini definisinya bisa macam-macam. Entah itu dia di bawah rata-rata ataupun jauh di atas rata-rata. Jadi kalau kita lihat kurva normal tadi, kita perlu ingat bahwa anak berkebutuhan khusus itu tidak hanya anak-anak yang kemampuannya di bawah rata-rata, tapi yang kemampuannya jauh di atas rata-rata. Kita banyak sekali ngelihat di media sosial ya, kisah-kisah anak dengan autisme yang memiliki kemampuan spesifik yang jauh di atas rata-rata. Misalnya pada bidang IT, atau misalnya pada bidang olahraga, atau mungkin pada bidang seni, ya, bidang musik. Nah itu yang kita perlu temukan, kita perlu deteksi. Kalau memang ternyata dia tidak memiliki kemampuan yang sangat kurang di aspek tertentu, mungkin dia punya kemampuan yang lebih pada aspek tertentu pula. Nah itu yang perlu kita identifikasi. Lalu yang kedua, nah ini yang sering lebih terlihat ya pada anak dengan spektrum autisme adalah masalah dalam kognisi sosial. Apa sih sebenarnya kognisi sosial itu? Jadi kemampuan dalam mengenali emosi. Jadi seringkali misalnya individu atau anak dengan autisme itu dia tidak bisa membaca situasi. Misalnya, oh ini orang-orangnya misalnya orang-orang ini kayaknya dia lagi marah sama dia. Atau misalnya, oh ini kayaknya orang ini lagi mencoba untuk memanipulasi dia. Anak-anak atau individu dengan kondisi autisme biasanya tidak bisa atau kesulitan untuk membaca situasi tersebut. Jadi masalahnya makanya kenapa individu dengan autisme misalnya ketika ada konteks sosial misalnya dia dimanipulasi atau apa, itu kesulitan untuk mendeteksi hal tersebut dibandingkan individu pada umumnya. Maka dari itu biasanya program terapi ataupun intervensi yang diberikan pada individu dengan spektrum autisme berfokus pada kemampuan adaptasi sosialnya. Makanya terapi-terapi yang diberikan itu tidak hanya fokus pada kemampuan akademik Bapak Ibu, tapi bagaimana dia bisa mengenal emosi. Biasanya seringkali bahkan sampai usia dewasa individu dengan spektrum autisme itu masih tetap diajarkan untuk melihat mengenal ekspresi. Jadi kalau ekspresi seperti ini, apalagi kalau di orang dewasa kadang kita lebih gampang ya menyembunyikan ekspresi. Kita sebenarnya sedih tapi kita menunjukkan kita senang. Ya, atau misalnya kita sebenarnya marah, kita tersenyum. Nah, individu dengan autisme kadang kesulitan untuk membaca itu. Maka dari itu kenapa program-program terapi atau intervensinya seringkali tetap diberikan pengenalan emosi. Jadi penyebab dari emosi ini. Kalau marah itu bisa disebabkan oleh ini. Nah, itu yang seringkali diberikan. Lalu kenapa sih disebutnya spektrum? Ya. Kadang kita sebut ini anak autis gitu ya. Padahal sebetulnya
autisme itu adalah kondisi yang sangat luas. Jadi dia bukan dikotomi kayak disabilitas intelektual tadi ya. Kalau disabilitas intelektual ada dikotomi yang jelas. Ada kategori severe atau parah, ada yang ringan, ada yang sedang. Ada kategorinya jelas dan itu kategorinya berdasarkan IQ dan perilaku sosial. Autisme itu enggak seperti itu Bapak Ibu. Jadi spektrumnya itu sangat luas dan kita bisa melihat bahwa sejauh mana kondisi autisme itu bisa mempengaruhi seseorang itu sangat berbeda. Jadi kenapa kita lihat kok ada orang atau ada anak misalnya dengan spektrum autisme tapi misalnya dia bisa bekerja, dia bisa berprestasi di sekolah, tapi memang dia memiliki kekurangan dari aspek perilaku sosial. Nah itu sering kita kenal sebagai Asperger atau jenis autisme yang lebih ringan. Secara perilaku sosial dia masih bisa, tapi dia memang masih kesulitan untuk membaca emosi, memahami konteks-konteks sosial. Tapi memang secara kognitif biasa kemampuan di atas rata-rata gitu. Jadi makanya kita perlu melihat bahwa sejauh mana autisme itu berpengaruh pada diri seseorang. Nah itu yang kita perlu melihat biasanya. Nah ini kita bisa lihat ya Bapak Ibu. Pada aspek komunikasi ya, spektrum autisme itu ada yang berpengaruh secara komunikasi verbal. Jadi kenapa kita melihat biasa ada gejala-gejala pada individu dengan autisme secara verbal itu dia sulit untuk berkomunikasi. Atau misalnya pada anak, saya pernah temukan misalnya anak dengan spektrum autisme, jadi ketika kita memberikan instruksi atau petunjuk dia mengulangi apa yang kita sebutkan. Misalnya kita bilang coba tulis apa yang ibu tulis di papan tulis ya. Atau misalnya buka halaman 10, dia ulangi. Nah, itu perlu perilaku repetitif atau pengulangan itu sebenarnya sangat khas pada individu dengan autisme. Tetapi kita bisa melihat juga bahwa tidak semua individu dengan autisme itu juga menunjukkan perilaku repetitif. Jadi memang terkadang autisme ini bisa sangat samar ya. Jadi bisa sangat terlihat sekali, tapi bisa juga sangat samar. Artinya sangat tidak terlihat secara kasat mata. Gitu. Dan itu biasanya pada orang dewasa itu lebih tidak terlihat. Pada anak usia dini atau usia sekolah itu biasanya lebih terlihat. Nah, lalu yang kedua dari interaksi sosial ya Bapak Ibu. Jadi ada juga anak-anak yang termasuk autisme itu yang dia sangat pasif dalam berinteraksi atau dia sangat aktif juga. Jadi ada anak yang cenderung lebih menyendiri atau ya sebenarnya secara kepribadian ya, mungkin cenderung lebih suka menyendiri, ada juga yang cenderung lebih aktif. Kemudian secara perilaku minat dan repetitif ya, nah ini juga ada yang cukup menonjol. Misalnya yang saya pernah temukan ada anak dengan spektrum autisme, dia sangat suka sama kereta. Jadi Thomas the Train ya Bapak Ibu tahu, jadi dia suka sekali, jadi setiap dia lihat kereta itu dia kayak sangat-sangat excited. Entah itu mainan, gambar, foto, semua yang berhubungan dengan kereta. Dan saya juga pernah temukan anak yang dia sangat tertarik dengan mobil. Jadi dia lihat mobil, ini mobilnya apa? Matic atau manual? Jadi dia sangat menguasai ya tentang mobil. Saya juga cukup kaget di usianya, oh dia bisa tahu banyak ya tentang mobil gitu. Dan itu sangat tidak umum. Oh ini mobilnya bannya gimana? Jadi ada ketertarikan yang sangat spesifik. Nah itu ada seperti anak-anak yang seperti itu. Tapi nggak semua juga. Ada juga anak-anak yang memang tidak terlalu terlihat yang perilaku atau minat spesifiknya. Lalu proses sensorik. Nah ini kita bisa lihat ya Bapak Ibu. Salah satu ciri anak-anak dengan spektrum autisme biasanya adalah hipersensitivitas atau hiposensitivitas. Hipersensitivitas itu artinya dia punya kepekaan berlebihan terhadap suatu stimulus, misalnya cahaya, ya kayak flash kamera, blitz kamera, atau bahkan petir, atau bahkan mungkin cahaya dari layar atau TV, atau suara. Jadi misalnya suara yang terlalu keras, jadi ketika kita melihat bahwa ada anak yang ketika mendengar suara yang terlalu keras, dia misalnya langsung pukul-pukul telinganya, ya, atau dia langsung tutup matanya, atau dia langsung pukul-pukul kepalanya. Nah berarti mungkin anak ini punya hipersensitivitas. Atau pada tekstur. Nah ini yang sering juga muncul. Misalnya anak dengan spektrum autisme yang dia tidak nyaman ketika berjalan di atas karpet yang berbulu. Ya, jadi dengan tekstur tertentu.
berarti secara sensorik anak ini punya hipersensitivitas terhadap tekstur tertentu. Atau pada makanan. Nah ini yang sering saya temukan juga, ada anak yang tidak nyaman dengan tekstur-tekstur yang lembek dan lengket. Misalnya ketika makan makanan yang lengket atau lembek sekali itu dia merasa seperti disgust ya atau jijik gitu. Atau ada anak juga yang justru kebalikannya, dia nggak suka sama makanan yang keras-keras. Misalnya kayak makanan yang digoreng atau biskuit ya yang teksturnya padat dan keras sehingga dia terbiasa makan makanan dengan tekstur yang sangat lembek. Jadi bahkan ada anak yang dia sampai usia SD itu masih makan bubur atau makanan yang teksturnya itu seperti empasi ya Bapak Ibu, yang teksturnya sangat halus yang harus di blender karena memang ada hipersensitivitas pada tekstur tertentu. Atau bahkan hiposensitivitas. Nah hiposensitivitas ini artinya dia tidak peka terhadap rasa tertentu. Misalnya pada rasa sakit ya, misalnya ketika kita menginjak paku atau misalnya terkena benda tajam, itu kita merasa sakit dan kita akan menghindar. Ada anak yang tidak sensitif terhadap stimulus yang harusnya tuh mau bagi anak-anak pada umumnya membuat dia merasa kesakitan. Ada juga yang seperti itu, atau bahkan tidak sensitif pada suara yang keras, atau bahkan pada cahaya yang sangat terang, atau pada bunyi. Nah, itu biasanya gejala yang sering muncul juga. Lalu yang terakhir adalah intelektualitas. Nah, intelektualitas ini sangat-sangat beragam pada anak dengan spektrum autisme dan biasanya mulai terlihat di usia sekolah. Ya, di usia sekolah bisa mulai terlihat apakah tingkat intelektualnya sangat di atas rata-rata atau rata-rata atau bisa juga di bawah rata-rata. Nah, kalau memang ternyata jauh di bawah rata-rata, artinya anak ini punya double disability, punya disabilitas mental dan juga disabilitas intelektual. Nah ini yang sering terjadi juga. Jadi anak-anak yang punya disabilitas mental autisme dan ternyata disabilitas intelektual seringkali itu under treatment ya, tidak mendapatkan penanganan yang seharusnya. Seringkali makanya kenapa sering dianggap underperform juga secara akademik di sekolah. Maka dari itu perlu distimulasi secara kemampuan adaptasi sosialnya dan biasanya memang diberikan pendampingan shadow teacher atau guru pendamping atau dilakukan terapi secara reguler atau secara rutin di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Karena dengan kondisi double disability tersebut memang butuh penanganan ekstra atau penanganan lebih dibandingkan individu autisme yang tidak memiliki disabilitas intelektual. Nah, hambatan pendidikannya seperti apa sih sebenarnya anak-anak dengan spektrum autisme? Nah, yang pertama ini tuh sebetulnya tidak terlalu khas, tapi biasanya kita cukup bisa melihat. Jadi ketika dia memahami sesuatu itu benar-benar secara literal, secara harfiah. Jadi kalau misalnya kita kan sering ya Bapak Ibu menggunakan peribahasa atau mungkin metafora dalam menggambarkan sesuatu. Jadi anak-anak dengan autisme itu agak kesulitan memahami atau menangkap konteks. Jadi sangat-sangat literal dalam memahami sesuatu. Misalnya dia itu, kayaknya dia itu tangan panjang misalnya. Tangan panjang kan tuh peribahasa ya bagi orang yang suka nyolong atau mencuri. Tapi dia berpikir bahwa oh tangannya panjang sekali ya. Jadi itu yang masih kesulitan biasanya pada anak-anak dengan gejala autisme atau spektrum autisme. Lalu yang kedua, memahami sesuatu berdasarkan asosiasi yang diajarkan padanya. Jadi anak-anak dengan autisme itu kadang sulit menangkap konteks yang ambigu gitu. Jadi misalnya kita ingin mengajarkan sesuatu tentang contohnya ini yang sering saya temukan tuh pada remaja ya. Misalnya mereka sudah punya misalnya anak-anak remaja dorongan untuk saling menyukai lawan jenis ya. Tapi kadang kita perlu mengajarkan juga konteks-konteks bagaimana sih berinteraksi misalnya dengan lawan jenis. Nah itu yang biasa mereka tuh agak kesulitan untuk, oh iya dia kan tadi ngelirik saya, kayaknya dia suka deh, naksir deh sama saya. Itu biasanya cukup unik ya, saya biasanya mengamati cukup unik karena mereka sudah mengerti sebetulnya bahwa mereka memiliki ketertarikan, saya tertarik karena dia ganteng misalnya. Biasanya kalau anak-anak dengan autisme yang perempuan, mereka mengerti, tapi mereka nggak tahu gimana caranya mengatasi atau menghadapi perasaan itu. Karena kan sebenarnya itu perasaan yang alami ya, dialami oleh remaja apalagi kalau sudah masuk usia pubertas.
Nah, maka dari itu sebagai orang tua ataupun guru kita perlu mengarahkan dan juga memberikan konteks bahwa situasi-situasi seperti itu gimana sih cara menghadapinya. Jadi bagaimana cara merespon terhadap perasaan yang mereka alami. Karena biasanya kalau pada anak disabilitas intelektual itu tadi pada usia remaja dan bahkan pada usia dewasa itu sangat rentan untuk dimanipulasi. Makanya kenapa kita juga perlu membekali dan melindungi anak-anak kita supaya terhindar dari situasi-situasi yang bisa merugikan mereka. Kemudian ini ya, memiliki tingkat sensitivitas sama tadi ya mungkin Bapak Ibu sering mengamati ada gerakan-gerakan stereotip sering kita sebut sebagai ekalokalia. Jadi misalnya menggerak-gerakkan tangan seperti ini atau misalnya kaki atau misalnya kepala. Jadi itu cukup bervariasi setiap anak. Jadi ada gejala-gejala yang berbeda-beda pada setiap anak. Dan tidak semua anak juga menunjukkan gejala perilaku repetitif motorik. Kemudian gangguan mood atau temper tantrum, tapi nggak semua anak yang suka tantrum itu termasuk autisme ya Bapak Ibu. Karena sebenarnya kan kondisi tantrum itu sangat bervariasi. Apa yang menyebabkan anak tantrum, yaitu bisa bermacam-macam. Entah itu karena keinginan yang nggak dipenuhi, atau karena dia overwhelm, ya dia kewalahan karena terlalu ramai, terlalu ribut, atau terlalu bising. Ya, tapi pada anak autisme kenapa cenderung lebih mudah untuk tantrum, yaitu tadi karena ada hipersensitivitas atau ada unsur impulsivitas juga. Nah, untuk perilaku agresif, tidak semua anak ya Bapak Ibu menunjukkan perilaku agresif. Ada beberapa anak yang biasanya memang masih kesulitan untuk mengontrol diri atau mengontrol gerakannya sehingga kenapa kita sering lihat misalnya ada stigma atau stereotip tertentu kalau anak autis misalnya suka mukul. Padahal suka mukul itu adalah gejala dari kesulitannya dia untuk mengkoordinasi gerakannya. Misalnya suka nendang, karena dia belum bisa mengendalikan otot-otot motorik kasarnya. Maka dari itu kita perlu fokus untuk bisa membuat dia mengendalikan otot-ototnya. Misalnya kenapa sih dia misalnya suka mukul dan menendang? Karena energi berlebihnya. Karena dia punya energi yang sangat berlebih, apalagi kalau untuk anak laki-laki yang sudah menginjak usia sekolah. Udah banyak energi, udah bisa nendang, udah bisa mukul. Nah itu yang perlu disalurkan lewat biasanya aktivitas olahraga. Makanya kenapa buat terapi anak-anak autisme itu sering ada aktivitas terapi olah tubuh. Jadi mereka diajak senam, olahraga, tapi biasanya lebih terstruktur. Karena biasanya anak dengan autisme ini memang mereka butuh struktur. Karena tadi ya cenderung lebih rigid biasanya. Ketika ada sesuatu yang tidak berjalan dengan sesuai ekspektasi mereka, itu yang biasanya menyebabkan mereka frustrasi hingga tantrum. Karena kadang tantrum itu adalah wujud dari rasa frustrasi mereka ketika ada sesuatu yang berjalan tidak sesuai dengan harapan atau rencana. Nah sekarang yang berikutnya ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder ya, yang kita kenal dalam bahasa Indonesia sebagai gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Ini sering banget kan pertanyaan dari orang tua, Bu, ini anak saya susah deh fokus kalau misalnya saya suruh main satu mainan puzzle atau saya kasih mainan, kok dia nggak bisa berhenti, dia selalu mondar-mandir keliling ruangan. Kalau ada di tempat umum, mondar-mandir. Apa anak saya ADHD? Nah itu yang sering jadi pertanyaan nih dari orang tua ataupun dari guru. Sebenarnya ADHD itu apa sih? Jadi kalau kita bisa lihat ADHD itu adalah gangguan perkembangan dan neurologis. Jadi kalau kita bisa lihat ya Bapak Ibu kata kuncinya ada di perkembangan dan juga neurologis. Artinya ada peran dari apa? Aspek saraf dan juga dari aspek stimulasi. Karena bisa jadi anak ini bukan ADHD, tapi memang dia ada kebiasaan-kebiasaan yang membuat dia cenderung sulit fokus. Salah satunya misalnya karena gadget, karena pola asuh, karena kebiasaan-kebiasaan lain yang menyebabkan kenapa anaknya jadi mudah terdistraksi. Nah lalu ditandai juga dengan gangguan apa? Jadi gejala-gejala umumnya biasanya dia kesulitan untuk mengendalikan diri. Jadi lebih impulsif. Jadi misalnya ketika kita minta untuk mengantri atau menunggu atau menunda sesuatu, dia kesulitan atau dia kesulitan untuk mengendalikan gerakan tubuhnya. Makanya kenapa kita sering lihat mungkin kenapa dia mondar-mandir terus gitu, kayak energi itu banyak sekali ya. Kemudian
rentang atensi yang singkat. Jadi ketika misalnya kita berikan satu instruksi atau petunjuk atau mungkin aktivitas, dia nggak bisa menyelesaikan itu sampai selesai. Ya, kalau yang saya sering lihat nih keluhannya di orang tua, Bu kok kenapa ya anak saya ketika dikasih satu mainan, dia nggak bisa menyelesaikan mainan itu, padahal itu mainannya kurang dari 5 menit loh untuk mengerjakan atau melakukan aktivitas itu. Jadi atensi itu sangat singkat dan atensi ini kan berbeda-beda ya Bapak Ibu. Semakin besar usianya atau semakin tinggi usianya harusnya rentang atensinya semakin panjang. Tapi fenomena yang kita dapatkan, anak-anak sekarang bahkan kita orang dewasa rentang atensinya semakin pendek. Ya tadi kalau yang saya jelaskan juga yaitu salah satu aspeknya atau penyebabnya karena konsumsi gadget ya. Biasanya karena terlalu dini sehingga sebenarnya kalau saya sebagai psikolog ditanya apakah gadget itu positif atau negatif? Kalau menurut saya ada aspek positifnya juga selama pendampingan orang tua yang optimal dan penggunaannya tidak berlebihan. Karena banyak sekali anak-anak sebetulnya yang belajar bahasa, belajar banyak pengetahuan dari internet ataupun dari gadget. Tetapi memang perlu diberikan pengawasan yang optimal. Apalagi kalau usia di bawah usia 2 tahun itu sangat tidak direkomendasikan untuk diberikan gadget tanpa pengawasan sama sekali. Dan di atas 2 tahun pun, artinya di bawah 5 tahun pun kalau diberikan gadget itu perlu ada dampingan orang dewasa. Jadi kita tetap bisa mengawasi konten apa yang dia konsumsi atau game apa yang dimainkan. Ya karena baru-baru sayangnya ada berita anak usia 9 tahun itu dia ngendarai mobil di garasinya terus dia menabrak pagar. Karena dia ternyata main game yang ada nabrak-nabraknya. Nah itu kan artinya pada saat dia menggunakan gadget itu memang tidak ada pengawasan. Jadi mungkin tidak ada orang dewasa yang mengawasi ketika dia melakukan itu dan ketika dia melihat itu tidak ada penjelasan lebih lanjut. Apa sih yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan gitu. Nah sehingga kondisi ADHD ini biasanya dampaknya pada apa Bapak Ibu? Dampaknya pada pengendalian emosi. Nah ketika itu berdampak ya pada pengendalian emosi dan kita bisa lihat bagaimana dampaknya pada kehidupan sehari-hari. Sejauh mana dampaknya? Misalnya anak ini jadinya nggak bisa ikut kegiatan pembelajaran di sekolah karena dia mondar-mandir. Jadi aktivitas yang diberikan tuh nggak ada yang selesai. Atau pada saat dia diberikan PR atau diberikan tugas, dia nggak bisa menyelesaikan itu sampai selesai. Atau pada saat dia ikut pembelajaran, dia sangat aktif misalnya sehingga mengganggu teman-temannya. Nah itu indikasi bahwa memang sudah mengganggu aktivitas sehari-hari. Atau misalnya anaknya jadi sangat-sangat pelupa gitu ya. Itu juga indikasi bahwa sudah mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah kemudian untuk ADHD sendiri sebetulnya itu ada 3 kategori ya Bapak Ibu. Jadi ada yang balik ya. Oke, jadi tadi kalau ADHD sendiri ada anak yang dia itu dominan di masalah hiperaktivitas dan impulsif. Jadi kalau Bapak Ibu melihat misalnya di tempat umum atau mungkin di sekolah ada anak yang dia itu sangat aktif secara fisik, kemudian dia sulit diam, artinya kata-kata yang dikeluarkan itu random gitu, jadi nggak ada maknanya, nggak ada artinya, dia bicara terus tapi nggak nyambung misalnya, atau kata-katanya itu random yang dia katakan, kemudian cenderung bicara terlalu banyak atau sulit antri, misalnya ayo berbaris masuk kelas, terus misalnya dia selalu motong-motong antrian gitu ya, terus ketika kalau usianya sudah lebih besar, itu biasanya dia cenderung impulsif, jadi melakukan sesuatu tuh seperti tidak ada kendalinya. Gitu. Nah itu berarti gejalanya dominan pada hiperaktivitas dan impulsivitas. Kalau kita lihat impuls itu kan berkaitan dengan sistem saraf ya. Jadi setiap manusia itu kita punya sistem saraf yang membantu kita untuk mengendalikan sesuatu. Jadi ada sense of danger. Kita bisa melihat bahwa oh kalau kita nyebrang jalan kita harus lihat kanan kiri dulu karena nanti ada kendaraan. Nah itu kan proses berpikir panjang ya. Nah pada anak-anak yang cenderung impulsif itu dia nggak terkendali dalam aspek itu. Jadi dia nggak bisa mengendalikan impulsnya. Jadi kalau dia merasa misalnya kegerahan, misalnya ada anak langsung dia lepas baju di tempat umum, dia nggak lihat misalnya dampaknya gimana. Atau pada saat dia misalnya merasakan dorongan untuk melakukan sesuatu, dia langsung melakukannya.
Nah itu sebenarnya adalah masalah di impulsivitasnya gitu. Lalu yang kedua masalah defisit atensi ya. Defisit atensi itu berkaitan dengan pemusatan perhatian. Misalnya kalau kelihatan anaknya sih sebenarnya nggak kelihatan hiperaktif ya secara fisik. Tapi kalau kita kasih suatu tugas atau aktivitas, dia sulit untuk mempertahankan fokus. Jadi misalnya Bapak Ibu ngelihat kalau kita ajak cerita atau ajak berbicara, dia kesulitan untuk fokus pada satu topik tertentu. Nah ini sebetulnya salah satu ciri-ciri juga biasanya pada anak-anak yang memiliki masalah atensi. Jadi dia kesulitan untuk memfokuskan satu pikirannya pada satu hal. Nah dampaknya biasanya apa Bapak Ibu? Pada aktivitas sehari-hari juga. Kita bisa melihat mungkin cenderung lupa terhadap sesuatu barang-barangnya, kehilangan misalnya barang-barangnya. Ini biasanya udah mulai terlihat di usia remaja ya. Atau biasanya kombinasi keduanya. Jadi kalau kombinasi keduanya, dia juga hiperaktif, dia juga sulit untuk mempertahankan fokus. Tapi biasanya memang anak-anak yang cenderung hiperaktif secara fisik itu memang biasanya juga sulit untuk mempertahankan atensi. Jadi ketika diberikan suatu tugas dia nggak bisa menyelesaikan itu. Tapi ada juga Bapak Ibu anak-anak yang cenderung hiperaktif, dia sebetulnya bisa fokus atau bisa konsentrasi pada satu tugas. Nah maka dari itu kenapa biasanya anak-anak dengan ADHD itu macam-macam ya bentuk terapinya. Jadi entah itu ada terapi perilaku atau terapi okupasi yang memang fokus pada pengendalian perilaku. Dan yang penting juga adalah nutrisinya. Tadi pada anak autisme maupun ADHD itu biasanya ada diet-diet tertentu atau ada makanan yang tidak boleh dikonsumsi. Terutama makanan dengan kandungan gula yang tinggi, tepung, gluten ya. Jadi pada beberapa sekolah atau pada beberapa institusi ya, biasanya kan sekolah mungkin menyediakan makan siang untuk anak-anak atau snack. Nah itu biasanya dibedakan. Jadi untuk anak-anak reguler itu biasanya makan biasa, tapi buat anak-anak yang ADHD dan juga autisme itu diberikan makanan yang cenderung real food ya. Jadi sangat dihindari sebetulnya makanan yang misalnya ayam goreng tepung, ayam geprek, atau makanan kemasan yang kita tidak tahu kandungan gulanya. Minuman kemasan, saya pun biasa ketika menghadapi klien dengan anak dengan autisme maupun juga ADHD, biasanya seringkali saya sampaikan ke orang tua dan cek juga. Kalau Bapak Ibu misalnya ngelihat anak-anak yang cenderung sangat hiperaktif dan memiliki gejala ADHD, tanyakan ke orang tua juga bagaimana konsumsinya, apakah dia sangat sering mengkonsumsi makanan yang sangat manis, misalnya apalagi sekarang kan sangat mudah diakses ya Bapak Ibu, minuman manis, makanan manis, nah itu kita perlu cek, coba batasi dulu dalam kurun waktu tertentu apakah ada perubahan atau tidak, karena memang kandungan gula yang tinggi itu kan seringkali menyebabkan sugar rush ya. Jadi yang menyebabkan energi berlebih sangat aktif dan itu kalau tidak dibatasi konsumsinya menyebabkan impulsivitas dan hiperaktivitas. Maka dari itu yang perlu dikurangi. Maka dari itu kenapa anak-anak autisme yang kalau misalnya makan coklat, permen yang sangat manis itu biasanya cenderung sangat aktif jadi tantrum ataupun impulsif. Yaitu makanya kenapa perlu diperhatikan juga nutrisinya. Jadi kalau ternyata kita lihat, nah yang sering kali nih ya Bapak Ibu, memang di rumah makannya iya oke gitu ya terkendali. Pada saat di sekolah dia mungkin lihat temennya. Nah dia lihat temennya, temannya misalnya bawa coklat atau bawa permen, saling berbagi. Nah itu udah biasanya dietnya jadi berantakan. Maka dari itu biasanya kita juga perlu ingatkan biasanya ke orang tua karena agak sulit ya. Biasa anak-anak kalau udah tukar-tukaran makanan atau snack di sekolah. Nah sekarang kalau kita lihat ya, sekarang tuh istilah yang sangat populer bagi anak-anak dengan autisme ataupun ADHD dan masalah neurologis lainnya kita sebut sebagai neurodivergent. Neurodivergent istilah yang cukup canggih kedengarannya, tapi intinya sebetulnya neurodivergent adalah perbedaan pada cara sistem saraf seseorang bekerja. Nah neurotypical itu berarti ya sama seperti kebanyakan orang. Nah kalau kita lihat anak dengan neurotypical dan neurodivergent dalam aspek perkembangan otak, biasanya anak-anak neurodivergent ya memang cara berbeda. Jadi cara mereka melihat dunia, cara mereka menghadapi atau mempersepsikan sesuatu itu berbeda.
Nah itu juga kan jadi mempengaruhi ya Bapak Ibu, bagaimana cara mereka berkomunikasi, berinteraksi, dan juga bagaimana mereka berinteraksi dalam konteks sosial. Nah ini sering muncul pada anak-anak dengan gejala autisme, itu juga biasa kontak matanya biasanya juga tidak terlihat, misalnya dia agak sulit untuk memfokuskan kontak matanya pada satu titik. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu misalnya melihat ada anak yang tidak bisa lebih dari 10 detik atau 5 detik ya memfokuskan kontak matanya, itu biasanya memang adalah salah satu gejala dari anak-anak dengan neurodivergent ya. Kemudian pada aspek perilaku. Nah, pada aspek perilaku ini sangat jelas biasanya kita bisa amati mulai dari gerakan tangan ya. Misalnya gerakan tangan yang berayun, terus misalnya ekokalia ini ya berbicara berulang kali. Seringkali kita misalnya kita menyampaikan satu instruksi, anaknya malah ngulang perkataan kita. Atau misalnya mereka juga mungkin cenderung sulit fokus ya. Nah sehingga dalam proses belajarnya ini akan berbeda dengan anak-anak neurotypical. Anak-anak neurodivergent mereka cenderung butuh instruksi yang lebih sederhana dan bahkan butuh instruksi tambahan. Atau bahkan anak-anak dengan neurodivergent, anak-anak tertentu itu butuh dampingan khusus. Makanya kenapa di beberapa sekolah itu sudah mengembangkan namanya PPI, Program Pembelajaran Individual atau Individual Development Plan untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus yang memang berkaitan dengan kemampuan akademiknya. Jadi anak-anak kebutuhan khusus ya tidak diberikan mata pelajaran yang sama persis dengan anak-anak neurotypical. Diberikan penyesuaian, entah itu dalam konteks tingkat kesulitannya, jumlah materinya, atau mungkin dari jenis aktivitasnya yang dibedakan. Nah, dari perkembangan otak, kemudian, sepertinya untuk sekarang sudah menunjukkan pukul 12, jadi setelah ini mungkin kita akan break dulu ya Kak ya. Setelah itu kita akan lanjut satu materi, kemudian kita akan masuk ke aktivitas praktik. Jadi Bapak Ibu diharapkan untuk kembali ke ruangan on time agar kita bisa mengoptimalkan waktu. Oke, sekarang pukul 12, jadi Bapak Ibu silakan kembali lagi nanti pukul 13 setelah istirahat. Begitu pula juga dengan Bapak Ibu yang di Zoom ya. Jadi silakan kembali ke Zoom, boleh leave, boleh tetap berada di Zoom dan menonaktifkan kamera dan kita akan kembali lagi pukul 13.00 WITA ya. Mungkin Bapak Ibu yang di Zoom ada yang dari area zona lain mungkin selain WITA, silakan kembali pukul 13.00 WITA. Baik, terima kasih Bapak Ibu, selamat beristirahat dan sampai jumpa kembali pukul 13. Terima kasih.